perkenalkan, nama saya Maria Indriani Gegowea. Biasanya saya disapa Indri dan saya merupakan mahasiswi semester 5 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester di semester 5 ini, yang kebetulan saya juga mengambil salah satu mata kuliah di semester 7, yaitu Filsafat Hukum, dengan dosen pengampu mata kuliahnya adalah Pak Agustinus F. Pascalino Dadi, SHMO. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu aliran filsafat hukum yang bernama Vrijrechtslehre. Vrijrechtslehre ini sebenarnya apa sih? Vrijrechtslehre ini dalam bahasa Indonesia kalimat sederhananya merupakan kebebasan hukum atau aliran hukum yang bebas. Dan Vrijrechtslehre ini sendiri lahir di Jerman pada abad ke-20-an. Untuk penjelasan lain dari Vrijrechtslehre ini sendiri, yaitu aliran hukum bebas yang dimana hakim diberikan kebebasan untuk menciptakan hukum itu sendiri. Jadi aliran ini menentang bahwa hakim itu memberikan keputusan hanya berdasarkan undang-undang atau legalisme, sedangkan hakim itu diberikan kebebasan untuk menciptakan hukum berdasarkan kebijaksanaan hakim itu sendiri. Nah, arah utamanya itu tuh cukup menggelitik karena hukum ini sendiri bukan hanya lahir dari pasal-pasal, melainkan kebijaksanaan manusia yang menafsirkan lalu menerapkannya. Inti dari pandangan ini bahwa hukum itu tidak sepenuhnya lengkap. Undang-undang sometimes memiliki celah, kekaburan, atau keabu-abuan. Jadi hakim tidak dituntut untuk melihat dari pasal-pasal saja, melainkan ketika hakim dihadapkan dengan kondisi konkret yang ada di dunia nyata, hakim itu dapat menciptakan hukum itu sendiri. Gagasan pokok aliran ini berputar pada beberapa hal penting. Yang pertama merupakan kebebasan hakim. Jadi kebebasan ini bukan karena ada kata kebebasan, jadi hakim itu melakukan segalanya dengan semena-mena, tetapi kebebasan yang bertanggung jawab dan menciptakan keadilan sosial bagi semua masyarakat yang mengalami problematika dan melanjutkan problematika itu pada pengadilan. Hakim diberikan kebebasan untuk menciptakan hukum baru ketika hukum itu tidak ada dalam undang-undang atau tidak terdapat dalam pasal-pasal yang ada. Yang kedua merupakan hukum itu hidup dalam masyarakat. Vrijrechtslehre percaya bahwa hukum itu bukan hanya berasal atau berada di dalam undang-undang saja atau berada dalam pasal-pasalnya saja, melainkan hukum itu hidup dalam kebiasaan masyarakat, dalam praktik sosial, dan nilai keadilannya itu hidup di dalam masyarakat itu sendiri. Kemudian untuk poin yang ketiga yaitu penolakan terhadap legalisme yang sempit. Aliran ini mengkritik secara mekanis bahwa pasal tambah fakta sama dengan putusan. Itu menurut Vrijrechtslehre, putusan seperti ini bisa memberikan keputusan secara formal tetapi tidak secara moral. Kemudian untuk poin yang keempatnya adalah keadilan sebagai tujuan utama dari hukum. Kepastian hukum itu penting tetapi bukan satu-satunya nilai. Dalam konflik antara kepastian dan keadilan, Vrijrechtslehre ini memberikan ruang agar keadilan itu substantif, tidak selalu kalah dengan bunyi teks. Nah, dari sejarah pemikiran hukum, Vrijrechtslehre ini tidak hadir dari satu orang filsuf saja, melainkan ada beberapa filsuf yang juga hadir dan yang tumbuh dalam periode yang berdekatan. Mereka semua ini hidup di abad ke-19 sampai dengan abad awal ke-20-an ketika masa positivisme hukum sedang dominan dan banyak dikritik. Nah, berikut ini merupakan tokoh-tokoh utama yang dianggap sebagai penggagas utama dari aliran Vrijrechtslehre ini. Yang pertama ini adalah Eugen Echeli yang hidup di tahun 1862 sampai 1922. Kemudian yang kedua ada Herman Kantorowicz yang hadir di tahun 1877 sampai tahun 1940. Dan yang berikutnya ini adalah Francois Genie yang hadir di tahun 1861 sampai dengan 1959. Nah teman-teman, sekarang juga saya akan membahas tentang salah satu contoh nyata yang terjadi di Indonesia yang ada kaitannya dengan aliran filsafat Vrijrechtslehre ini. Contohnya adalah kasus pencurian 3 buah kakao oleh Mbok Omina di Purwokerto. Jadi Mbok Omina ini adalah
seorang nenek yang berusia 55 tahun dan bekerja sebagai seorang penggarap di salah satu perusahaan RSA di Purwokerto. Dan pada tanggal 1 September 2009, Bu Mina ini melihat ada 3 buah kakao dan beliau memetik 3 buah kakao ini di tempat kerjanya dengan tujuan untuk membuat bibit untuk ditanam kembali di tanah garapannya. Tapi sangat disayangkan ketika Bu Mina ini hendak pergi, beliau ketahuan oleh salah satu mandor dari kebun itu sendiri, dari PT itu. Dan mandornya bertanya bahwa kenapa kamu mengambil kakao itu, lalu Bu Mina minta maaf lalu mengembalikan 3 kakao itu. Tapi beliau mengakui memang beliau mengambil 3 buah kakao ini untuk ditanam kembali di tanah garapannya. Namun pada saat itu juga Mbok Mina tuh mengembalikan kakaonya dan meminta maaf kepada si mandornya. Tapi sangat disayangkan dan tidak disangka bahwa seminggu setelahnya Mbok Mina mendapatkan surat pengadilan dari pengadilan negeri yang menuntut Mbok Mina harus menghadap Pak Hakim di pengadilan negeri. Dan kemudian dalam waktu itu Mbok Mina langsung menuju ke pengadilan negeri dengan jarak 40 km dan tanpa dampingan siapapun dan tanpa pengacara. Mbok Mina menghadapi hakim dan beliau mengakui memang pada dasarnya beliau mengambil 3 buah kakao itu untuk ditanam di tanah garapannya, namun beliau meminta maaf dan menangis di hadapan hakim pada saat itu. Namun ketika Mbok Mina ini melakukan pencurian, hukuman yang harusnya didapatkan pada pasal 362 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pasal yang harusnya atau denda atau hukuman yang harusnya Mbok Mina dapatkan itu yaitu penjara 5 tahun. Tapi karena ada kebijakan dari hakim ini sendiri dan ada tuntutan dari publik, jadi hakim memutuskan untuk Mbok Mina mendapatkan hukuman 1 tahun 15 bulan dengan masa percobaan 3 bulan. Itu tanggapan saya sebagai mahasiswi hukum. Ini merupakan suatu kekaguman tapi juga menjadi sebuah kewaspadaan bagi kami tentunya yang lebih fokusnya ke pendidikan tentang hukum khususnya yang ada di Indonesia, bahwa dari sisi kegumannya memang Freire Slechre ini memang cukup relevan dengan keadaan yang sekarang, bahwa dimana sometimes dunia itu bergerak lebih cepat daripada perubahan undang-undang itu sendiri. Makanya dibutuhkan insting intelektual dari seorang hakim untuk tetap bisa melihat kasusnya, tetap bisa untuk memberikan kebijaksanaan dalam diri sehingga ketika memberikan sebuah keputusan itu tidak lari dari isi undang-undang itu sendiri tapi juga mampu memberikan keadilan. Kemudian untuk poin yang kedua mengenai kewaspadaan ini sendiri, saya berpikir bahwa sometimes ketika kita diberikan kebebasan untuk memberikan sebuah keputusan, karena kita juga adalah manusia yang kadang tidak luput juga dari kesalahan, kadang kebebasan itu kita buat menjadi kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Makanya saya mengatakan bahwa ini juga menjadi sebuah kewaspadaan. But ketika kita menjadi hakim atau ketika mereka yang sudah menjadi hakim, saya pikir mereka pun mempunyai hati nurani, mempunyai cara berpikir yang baik, dan mereka pada saat sampai di titik itu pun mereka pasti dan tentunya sangat banyak belajar bagaimana caranya memberikan keputusan yang baik dan adil, of course, untuk semua orang. Dan ketika diberikan kebebasan seperti ini, atau menurut aliran Freire Slechre ini, memang bahwa kita tidak perlu memberikan, atau ketika memberikan sebuah keputusan itu tidak hanya berdasarkan isi pasal atau isi dari undang-undang itu sendiri, melainkan kita perlu melihat dari berbagai aspek, berbagai perilaku, misalnya perilaku manusianya, moralitasnya, or anything yang memang menyangkut dengan kejahatan apa yang dia perbuat. So,
untuk setiap keputusan, untuk setiap hal tentu mempunyai hal positif dan negatifnya. So tinggal bagaimana caranya kita memahami dan memaknai, menafsirkan serta menerapkan itu ke dalam hal-hal yang tentunya akan melaju ke jalur yang lebih positif. And then itulah yang membuat pembelajaran hukum itu I think semakin menarik untuk didalami seperti itu. So itulah video penjelasan saya tentang aliran filsafat hukum Frey-Restlevre. Tentu saya secara pribadi juga masih belajar, dan saya berharap teman-teman yang menonton video saya juga bisa sama-sama belajar bersama dengan saya. Dan kalau ada yang berkomentar silahkan. So thank you for watching.